Ya sebenarnya banyak ya, karena kita kalau ngomongin manusia itu kan luas, nggak ada batasnya gitu. Kalau saya happy-nya di sini peran ini, saya bisa tumbuh, saya bisa berproses bareng dengan karakter-karakter yang bisa saya hidupkan bersama teman-teman aktor yang lain. Semuanya ini pemain-pemain top, cukup panjang juga dan cukup sulit, banyak tantangan, tapi memang ya balik lagi kayak teman-teman sering bilang kayak karakter yang memilih pemain ya gitu. Jadi bukan kita yang memilih pemain, tapi kayak karakter yang memilih pemain. Kita diskusi juga sama teman-teman dari Scoop untuk siapa yang menjadi karakter-karakter di setiap filmnya, dan nggak tahu kayak semua dimudahkan ngobrol dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bisa belum. Iya. Persiapannya lumayan banyak yang saya persiapkan sih. Karena di Malaysia juga tadi ada wawancara kakak saya Mas Dimas itu bilang beban karena filmnya sangat sukses di Malaysia, ya tentunya pasti ada rasa itu juga gitu di saya, makanya Abi nggak munafik nah. Oh itu. Jadi memang untungnya ngobrolnya juga kita waktu itu kalau nggak salah di bulan Agustus ya, Sin sama Mas Guntur kami ngobrol bulan Agustus, yang terus berkembang, baca lagi, belum benerin ayat-ayat dan lain-lain, belajar. Karena kalau mungkin saya tidak ditawarin ini, belum tentu saya bergerak untuk belajar tentang Quran lagi, gitu sih. Ya alhamdulillah, takdir Allah baik ya, saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Wow. Beban tapi positif ya jadinya ya, untuk bisa proses sampai dengan syuting dan juga menjaga. Generalnya aja ya, gitu. Intinya adalah takdir Allah, apapun itu takdir Allah itu baik. Terima takdir Allah, ikhlas menghadapi itu, dan ya insya Allah hidup kita akan tenang ke depannya. Ya, alhamdulillah saya ditawarkan oleh Pak Oswin. Peran Fitri adalah peran yang sangat-sangat sakral, karena memang dari situlah Munafik ini bisa memberikan ikon untuk proses rasuk yang begitu legendaris. Dan saya sebagai pemain dari Indonesia merasa terhormat sekali untuk bisa mendapatkan kesempatan ini. Pak Oswin memang waktu itu offer peran ini sekitar bulan September kalau saya. Ini adalah hadiah ulang tahun buat saya sebenarnya. Bulan September waktu itu. Jadi ditelepon langsung ke Sydney, terus diminta untuk bermain di film Munafik. Tapi saya jujur saja waktu itu belum tahu kalau saya sebagai Fitrinya gitu kan. Dan ketika dikasih tahu bahwa backgroundnya semuanya dirubah jadi khas Indonesia, dan juga Pak Guntur Suharyanto juga menjelaskan secara runut bagaimana proses pembaharuan dari skrip yang dibuat versi Indonesianya dibikin lebih Indonesia sekali gitu. Jadi saya sebagai warga Indonesia dan filmmaker Indonesia, insya Allah mau meneruskan legacy dari Malaysia ini gitu, mudah-mudahan. Wow, makin penasaran dengan bagaimana sih cerita. Wow, surprise dong pastinya ya. Oke, bisa ceritain nggak kira-kira udah dibaca, udah reading sejauh ini, ada adegan yang menantang nggak kira-kira? Ini sebenarnya nggak boleh di-spill ya Pak ya harusnya ya. Ya, tapi boleh nggak secara sentral aja, secara global aja gitu? Yang paling menantang adalah bahwa adegan Fitri di sini actionnya sangat luar biasa, benar-benar nggak menghilangkan ikon dari bagaimana dia merayap di dinding itu, nggak dihilangkan sama sekali. Cuma ditambah lagi dengan adanya pertarungan dengan ustadz-ustadz ini gitu. Pertarungan dengan ustadz-ustadznya lebih banyak movement yang pasti nanti bikin penonton lebih terhibur lagi gitu.
Ya, alhamdulillah kami senang sekali termasuk dalam dua antara banyaknya cast yang akhirnya menerima tawaran untuk di remake-nya film Munafik yang sangat legendaris, cerita dari Malaysia yang begitu box office dan akan segera difilmkan di Indonesia. Gimana perasaannya ya? Ya, happy, pasti senang karena mungkin nggak cuman saya ya atau Aca yang mungkin diajak ngobrol sama Pak Oswin dan Pak Guntur gitu, tapi alhamdulillah rezeki ini sampainya ke kami, alhamdulillah, dan pastinya happy lah bisa meremake film yang sangat amat fenomenal di Malaysia dibawa ke Indonesia. Mudah-mudahan karya kami bisa ikut tertular suksesnya juga nanti ketika tayang, amin, mudah-mudahan. Benar, mudah-mudahan. Kalau film secara luasnya saya ke 54, tapi kalau untuk film horor kayaknya ini ke 6 ya. Kayaknya ke 6. Dan sebenarnya kita juga punya pemain-pemain yang lainnya di sini. Jadi ada Dimas Aditya, Ya. ada Elvira, Doni Damara, Nova Eliza, ada Isabel. Isabel, ya benar. Siapa lagi ya? Ramai sekali gitu sebenarnya di sini dan memang kan ini ceritanya ada remake dari Malaysia, tapi biar bagaimanapun ini benar-benar dengan esensi dari negara asalnya sendiri dibuatnya, yaitu Indonesia. Jadi cerita Munafik tersebut tidak diadaptasi yang persis seperti yang sudah dibuat, tapi benar-benar kita mengambil tema dengan keindonesiaan itu sendiri dan melahirkan skrip yang benar-benar dari Indonesia. Backgroundnya aja apa nih ya? Backgroundnya? Apanya Dari background? segi Indonesia, backgroundnya dari daerah mana nih? Oh iya, Jawa. Kami mengambil latar belakangnya Jawa. Jadi ya udah pasti berbeda ya karena di Indonesia sekali, latarnya Jawa. Di salah satu daerah di Jawa Tengah kami ngambil backgroundnya, jadi memang mungkin ada sedikit logat-logat kejawaan yang nanti akan hadir di film Munafik versi Indonesia ini. Iya. Bakalan apa? For Good di Indo? Full? Oh, iya pastinya bakalan di Indo ya, full syutingnya, dan memang seneng banget karena ada beberapa production yang sama Arya mau disatuin, tapi kita mental-mental terus Iya, nih. iya, iya. Udah mau disatuin dalam satu film tahun 2024 lalu, terus ditunda. Lalu mau disatuin lagi dalam satu film bulan Tunda lagi. September, tunda lagi. Ketemunya di sini. Judulnya beda-beda lagi, jadi emang bener-bener udah disatuin, harus disatukan di film ini gitu. Dari mulai drama, series, sampai sekarang horor. Jadi emang menurut saya ini satu perjalanan yang sangat luar biasa, bisa benar-benar beradu akting lagi setelah kita sudah lama, Wah, lama banget ya, dari berapa 2013 tahun? Iya, 2013 terakhir main sama Arya, dan dengan perkembangan Arya sekarang juga udah berbagai macam film dan series dia main, aku rasa dari segi semuanya pasti udah berbeda. Jadinya Amin. pasti kita mudah-mudahan bisa saling berinovasi bareng untuk menghadirkan kreativitas yang terbaru dan terbaik. Ya, ya. Apalagi kira-kira yang karya akan ingin lakukan khususnya untuk merambah di dunia acting? Ya sebenarnya banyak ya, karena kita kalau ngomongin manusia itu kan luas, nggak ada batasnya gitu. Kalau saya happy-nya di sini peran ini, saya bisa tumbuh, saya bisa berproses bareng dengan karakter-karakter yang bisa saya hidupkan bersama teman-teman aktor yang lain seperti itu. Kalau ditanya pingin apa, pengen mencicipi banyaknya karakter manusia pastinya sih, khususnya yang memang realis ya. Itu saya kepingin sih ya, mudah-mudahan ketika ada tawaran teman-teman mau memakai jasa saya dan mau menyatukan. menyaksikan filmnya juga. Betul. Karena sebenarnya film itu kan bukan hanya sekedar kita mainkan sebagai pemain, tapi kita bisa belajar dari karakter tersebut. Iya. Dan malah ada kejadian-kejadian yang dalam kehidupan tuh kita belum pernah mengalaminya, tapi dikasih
diicipin gitu. Iya betul, diicipin di Bagaimana karakter peristiwa itu. yang karakter itu hadapi gitu. Jadi kayak misalnya Arya sekarang jadi ustadz, itu benar-benar dia mempelajari agama secara dalam lagi. Iya. Tadi lu bilang apa, lu pelajari Iqra lagi dari awal Ikro ya? lagi dari awal. Ikro lagi dari awal. Itu kenapa sih, kenapa sampai pelajarin Iqra dari awal? Beban, Ca. Jadi di Malaysia kan amat luar biasa Ustadz Adamnya. Iya, Dan jadi memang bacaannya ya. waktu jadi kebetulan guru kami untuk Ustadznya pun juga bilang itu saya nonton bacaannya Masya Allah bagus loh gitu. Nah jadi kan ke saya, waduh agak lumayan nih, lumayan memotivasi lah untuk Iya. saya harus belajar lagi, harus bisa setidaknya mengejar lah gitu. Huruf per huruf, Iya. panjangnya, harokat dan lain-lain gitu memang harus belajar lagi karena memang kita hidup dituntut untuk belajar juga gitu. Iya. Jadi memang ya alhamdulillah dengan ini saya bisa banyak yang saya pelajari. Gitu. Baca bagaimana caranya berperan sebagai protagonis. Sekarang memerankan film horor Iya. juga ada adegan kerasukan. Iya. Nah itu ada kesulitan nggak sih dari Kak Aca sendiri yang dimana orangnya di stereotip menganggap Kak Aca ini sebagai Protagonis. protagonis. Ya karena untuk karakter Fitri yang di Malaysianya sebagai Maria ya, Maria di film pertamanya Munafik, dia memang ada adegan action yang sangat ikonik di mana dia kerasukan dan dia benar-benar memanjat tembok itu seperti cicak ya. Jadi benar-benar adegan actionnya sangat harus latihan banget dan saya dan juga produser serta sutradara sudah banyak diskusi tentang adegan yang ingin kita tampilkan. Memang tidak akan menghadirkan adegan yang maksudnya adegan yang dihadirkan akan tidak menjiplak banget, cuma kita inovasikan lagi supaya lebih baru lagi adegan Fitri ini. Ya harus latihan fisik banget sih karena kan memang adegannya banyak manjat-manjat, banyak diseling dan lain sebagainya, dan kita sudah mencukupinya dengan latihan reading yang baik supaya nanti proses syutingnya lancar. Kita mohon doanya ya teman-teman buat supaya kelancaran syuting. Satu pertanyaan ya, satu pertanyaan. Udah, saya udah, saya nggak bisa. Iya ya, thank you. Thank you so much, bye. Ya, selesai ya. Satu pertanyaan. Apa gimana? Oh, menemukan jenggot. Menemukan jenggot ya salah satunya karena persiapan ini, salah satunya juga karena sunnah Rasul ya. Menemukan jenggot ketika kita menjalankan sunnah kan pahalanya masuk. Ketika saya belum memotong ini kan pahalanya masuk terus setiap hari di saya. Seperti itu. Menumbuhkan jenggot tadi kalau nggak salah saya sempat ngomong kayaknya terakhir potong saya itu Agustus ya, karena Agustus saya masih ada syuting juga kan waktu itu, memang harus rapi. Setelah itu kayaknya saya nggak potong deh sampai sekarang. Nggak, kemarin sempat potong waktu pas foto.